Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak Stefanus akan mengajarkan materi pecahan pada bab bilangan bulat. Materi apa saja yang kalian akan pelajari pada video kali ini? Yang pertama itu mengenai pengertian pecahan. Kemudian ada pecahan biasa, campuran, dan juga desimal, serta persen. Itu yang akan kalian pelajari. Selanjutnya mengenai bagaimana mengubah bentuk pecahan, membandingkan pecahan, operasi hitung pada pecahan, itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir kita akan berlatih contoh soal pada materi pecahan. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahaminya. Kita mulai dari materi kita yang pertama, yaitu pengertian pecahan. Nah, Bapak yakin kalian sebenarnya di SD sudah mempelajari bab pecahan atau materi pecahan. Nah, di SMP kita hanya sedikit mengulang agar kalian dapat memahaminya lebih dalam lagi. Oke, apa itu pecahan? Nah, untuk mengetahui apa itu pecahan, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada satu buah pizza ya. Kalian tahu ini pizza, jumlahnya satu buah. Nah, pizza ini ingin dibagi ke dua orang atau ke dua anak. Nah, sehingga pizza ini jika dibagi dua, ukurannya akan menjadi setengah bagian dan juga setengah bagian karena kita ingin membagi pizza ini ke dua anak. Nah, yang disebut pecahan itu adalah yang ini, setengah bagian dan juga setengah bagian. Yang awalnya tadi satu bagian. Nah, bisa juga pizza itu dibagi menjadi 4. Kalau kita mau bagi ke 4 orang atau ke 4 anak, satu buah pizza bisa juga dibagi 4. Nah, menjadi 4 bagian. Nah, tiap bagian besarnya itu 1/4, 1/4, 1/4, dan juga 1/4. Jadi, kalau kita bagi pizza satu buah ke 4 orang, nah 4 orang tersebut mendapat bagian 1/4 bagian, 1/4 bagian. Nah, kalau dijumlah kembali 1/4 dijumlahkan itu menjadi satu bagian. Nah, itu dia sedikit ilustrasi mengenai pecahan. Nah, jadi dengan ilustrasi tersebut kita bisa tahu apa sih sebenarnya pecahan. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, tadi kita sudah ketahui kalau satu bagian dibagi dua orang menjadi setengah-setengah. Nah, setengah-setengah ini adalah bagian dari keseluruhan. Kalau setengah-setengah ini digabung jadi satu bagian. Itu dia pecahan. Nah, pecahan juga bisa disebut rasio atau perbandingan. Nah, rasio 1/2 atau 1:2. Itu dia pecahan. Nah, pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Nah, A/B dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau B-nya sama dengan 0? Misalnya A-nya 1, B-nya 0. Nah, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, bilangan apapun kalau dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, A-nya itu tentu kalian sudah pernah belajar di SD, disebut adalah pembilang. Jadi yang atas itu A pembilang, yang bawah itu penyebut. Jadi kalau dalam pecahan itu ada yang disebut pembilang dan disebut penyebut. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Oke, sampai sini mengenai pengertian pecahan. Nah, ini sedikit ilustrasinya lagi. Ada sebuah contoh soal berapa bagian luas daerah yang berbayang
atau berwarna abu-abu. Nah, kita lihat yang berbayang atau berwarna abu-abu ini dari gambar pertama ada satu bagian, anggap ini Bapak arsir, satu bagian dari yang tidak, atau dari keseluruhan, ini keseluruhan ada 4 kotak. Jadi satu bagian dari 4, atau bisa kita tulis 1/4 bagian. Itu dia, satu bagian dari 4 bagian yang sama. Ini jadi bagiannya dibagi 4. Kemudian ada lagi gambar yang kedua. Yang diarsir itu ada 2 kotak. Yang lain tidak diarsir. Jadi ini kotak-kotak ini berjumlah 6 bagian yang sama. Jadi kalau kita ditanya berapa luas bagian berwarna abu-abu atau yang diarsir, jadi ini ada 2 dari keseluruhannya 6 bagian, atau ditulis 2/6 bagian. Tapi kalau ditanya yang berwarna putih atau yang tidak diarsir, berarti sisanya bisa kita tulis jumlahnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4/6. Atau bisa juga 1 dikurang jumlah yang diarsir, dikurang 2/6. Itu dia. Hasilnya itu sama dengan 4/6. Nah, yang ini gambar selanjutnya ada 5 bagian yang sama. Sedangkan yang diarsir ada 2. Jadi artinya bisa kita tulis 2/5 bagian. Itu daerah yang berbayang atau berwarna abu-abu. Itu sekilas ilustrasi tentang pecahan. Nah, kita lanjut bagaimana menyatakan pecahan dalam bentuk yang lain. Nah, pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, bilangan desimal. Yang keempat, persen. Ini Bapak yakin kalian sudah pernah mendengarnya di SD. Nah, kita lihat contoh pecahan biasa. Contohnya 25/4. Nah, untuk merubahnya menjadi pecahan campuran, Bapak yakin sudah dipelajari juga di SD. Bagaimana? Cukup 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu yang mendekati itu 6 ya. 6 kali 4 24. Dikurangkan jadi sisa 1. Nah, berarti bisa kita tulis pecahan campuran dari 25/4 itu yang mendekati tadi 6. Berarti 6 1/4. 6 1/4. Itu adalah pecahan campuran dari 25/4. 6 1/4. Selanjutnya bilangan desimal. Nah, bilangan desimal dari 25/4 berarti bisa kita lanjutkan di sini. Ini kan 6 1/4, berarti kita lanjutkan koma, tambahkan koma, ini jadi 10. Berarti 10 bagi 4 yang mendekati itu 2 ya. 2 kali 4 8. Kurangkan 20. Tambahkan 0. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Kurangkan habis. Jadi 6,25. Itu adalah bilangan desimal untuk pecahan biasa yang tadi 25/4. Nah, kalau persen, berarti kalau persen itu adalah per 100. Berarti dikali 100%. Kalau dikali 100% jadi 625%. Itu dia bagaimana kita menyatakan bentuk-bentuk pecahan dalam pecahan biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Nah,
Misalnya, diketahui bilangan desimalnya 1,2. Kita ingin menyatakan dalam pecahan biasa. Mudah. Bapak yakin di SD sudah dipelajari juga. 1,2. Agar menjadi pecahan, kita geser. Bagaimana kita gesernya? Kita geser komanya. Komanya ke sebelah kanan. Jadi kita geser sekali komanya ke sebelah kanan agar hilang komanya, berarti kita tulis 12. Nah, karena kita geser sekali berarti kita tulis 12/10. Kalau kita geser 2 kali berarti 12/100 gitu. Jadi pecahannya adalah 12/10. Itu dia pecahan biasa dari 1,2. Nah, 12/10 ini masih bisa disederhanakan kalau kita bagi sama-sama dibagi dengan 2. Kalau kita bagi 2, 12 bagi 2 itu 6, 10 bagi 2 itu 5. Jadi pecahan biasanya 6/5. Itu juga bisa. Lalu bagaimana menulis menjadi pecahan campuran? Sama caranya. 12 dibagi 10. Atau 6 dibagi 10. 6 dibagi 10 itu 1. Yang mendekati 1 kali 5, sisanya 1. Berarti kita tulis 1/5. Gitu ya. Itu dia. Lalu kalau ingin merubah pecahan campuran, ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa, cukup kalikan 5 kali 1, kemudian ditambahkan 1. 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Berarti 6/5. Itu dia. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau persen, 1,2 jadi persen, berarti kalikan 100%. Jadi 120%. Itu dia ya. Bagaimana menyatakan pecahan ke bentuk lainnya dan merubah bentuk lainnya menjadi pecahan. Bapak harap kalian lebih memahaminya setelah Bapak ajarkan di SMP. Nah, kita lanjut. Bagaimana membandingkan pecahan? Nah, untuk membandingkan pecahan, kita harus menyatakan pecahan tersebut dalam bentuk yang sama. Nah, ini kita diminta melengkapi titik-titik ya, titik-titik berikut dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, ada 2/5 dengan 1/4. Mana yang lebih dari atau yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, caranya kalian lihat penyebutnya. Ini 5 dengan 4. Yang pertama harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Berarti kita cari KPK 5 dan 4. 5 dan 4 itu KPK-nya adalah 20. Berarti ini bisa kita tulis. Ini 20 titik-titik 20. Oke. 20 dibagi 5 itu 4 ya. Kemudian 4 dikali 2. 20 dibagi 5 4. 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian yang ini 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 1. 5 hasilnya. Berarti ini kita tulis adalah 5/20. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, baru kita bisa ketahui mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah yang angka pembilangnya lebih besar, yaitu ini angka pembilangnya 8. Jadi 8/20 itu lebih besar dari 5/20.
Artinya 2/5 ini lebih dari 1/4. Itu dia. Kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih besar antara dua pecahan, kita samakan dahulu penyebutnya, mencari KPK-nya, baru kita bisa mengetahui mana yang lebih besar dengan melihat pembilangnya. Jadi yang pembilangnya lebih besar, kalau sudah penyebutnya sama, itu adalah yang angkanya lebih dari. Lanjut ke soal berikutnya, 3/4 dengan 60%. Nah, ini 60% kan kalau dirubah jadi 60/100. Atau sama dengan coret-coret 6/10. 6/10 itu sama dengan 3/5 ya. Ya, sama-sama dibagi 2, 3/5. Berarti 3/4 dengan 3/5, mana lebih besar? 3/4 dengan 3/5, kita tulis di sini ya, 3/4 dengan 3/5. Berarti samakan dahulu penyebutnya. Ini 20, ini 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, itu 15. Kemudian 20 bagi 5, 4. 4 kali 3 itu 12. Jadi sudah jelas yang lebih besar itu 3/4. Artinya 3/4 lebih dari 60%. Oke. 3/4 itu lebih dari 60%. Selanjutnya kita coba yang berikutnya, 1/4 dengan 0,75. 0,75 kalau dirubah jadi pecahan itu kalau geser nolnya 1, 2, 3, berarti 75 per 100, karena kita geser 1, 2, geser 2 ke kanan, 75 per 100. 75 per 100 kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 25. 75 bagi 25 itu 3, 100 dibagi 25 itu 4, jadi 3/4. Lalu kita bandingkan 3/4 dengan 1/5. 1/5 dengan 3/4. Berarti samakan penyebutnya. Kita lihat, ini 20, ini 20. 20 bagi 5, 4. 4 kali 1 tetap ya 4. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3 itu 15. Jadi sudah jelas yang lebih besar atau lebih dari itu 15/20 atau 0,75. Jadi ini tandanya adalah kurang dari. 1/5 itu kurang dari 0,75. Kita lanjut, 5/2 dengan 2/1/4. Nah, ini pecahan campuran. Kita rubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Berarti 9/4. 9/4 dengan 5/2. Nah, agar cepat kita tahu perbandingannya mudah. Ini 2, agar jadi 4, penyebutnya kali 2 ya. Kalau bawah kali 2, ini atas juga kali 2. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 10/4 dengan 9/4. Berarti 5/2 ini lebih dari 9/4. Begitu ya. Jadi semuanya sudah kita jawab. Itu dia mengenai bagaimana membandingkan pecahan. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Kalian bisa merubahnya menurut kalian yang mudah. Kalau Bapak ini merubahnya menjadi pecahan. Bisa saja kalian merubahnya menjadi desimal. Itu bisa saja kalau kalian merasa itu lebih mudah. Misalnya nih, 1/5 kalian rubah desimal, lalu kalian bandingkan dengan
0,75. Itu juga bisa. Banyak cara untuk menyelesaikannya. Oke, itu dia mengenai membandingkan pecahan. Setelah kita mengetahui bagaimana membandingkan pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nah, kita diminta bagaimana untuk mengurutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 4 pecahan, 2/5, 1/4, 3/20, 1/10. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Tadi sudah Bapak ajarkan sekilas. Agar kita mengetahui mana yang lebih besar dan yang lebih kecil, kita samakan dahulu penyebutnya. Ini penyebutnya 5, 4, 20, dan 10. Nah, bagaimana menyamakan penyebutnya? Kita cari KPK-nya. 5, 4, 20, 10. Coba kita kalikan. 5 kali 4 itu 20. 20 bisa dibagi 20? Bisa ya. 20 dibagi 10 juga bisa. Berarti kita gunakan KPK-nya 20. Jadi kita tulis di sini 20, di sini 20, di sini juga 20. Nah, di sini 20. Ada 4 pecahan. Berarti kita rubah 2/5 jadi per 20. Berarti 20 kita bagi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu 4 ya. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, itu hasilnya 8. Jadi 2/5 itu sama dengan 8/20. Atau cara lain, karena kita jadikan 5 ini penyebutnya 20, berarti ini dikalikan 4 supaya jadi 20. Berarti kalau penyebut dikali 4, pembilang juga dikali 4. Jadi 2 kali 4 itu 8. Boleh juga pakai cara itu. Tapi Bapak terbiasa dengan cara yang pertama tadi. Kemudian kita coba lagi. Yang seperempat. Seperempat dibagi 4. Seperempat juga. 20 dibagi 4. 5 kali 1. Hasilnya 6. Atau ini dikali, hasilnya bukan 6 ya. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 1, 5. Oke. Ini sama dengan dikali 5 kali 5. Selanjutnya, ini 20 dibagi 20. 1 kali 3, 3. Ini tetap ya. 3/20. Karena ini hanya kali 1 untuk jadi 20. Selanjutnya, ini 20 bagi 10 kali 1. 20 bagi 10 itu 2. 2 kali 1 itu 2. 2/20. Setelah semua penyebutnya kita dapat yang sama, nah, menentukan dari yang terbesar, cukup lihat mana pembilangnya yang terbesar. Pembilang terbesar itu yang 8 ini. Kita urutkan dari yang terkecil. Oke, yang terkecil berarti pembilang terkecil ini urutan pertama 2/20. Kemudian urutan kedua ini 3/20. Urutan ketiga itu 5/20 dan terbesar itu 8/20. Jadi urutannya, kalau kita diminta urutannya di soal, dimulai dari 1/10, 1/10, kemudian 3/20, kemudian 1/4, kemudian 2/5. Ini dia urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Karena kita sudah menyamakan penyebutnya. Selanjutnya kita pelajari bagaimana menjumlahkan pecahan. Nah, di SD, Bapak yakin juga sudah belajar penjumlahan pecahan. Misalnya ada setengah ditambah setengah. Nah, ini penyebutnya
sudah sama-sama dengan sama-sama 2. Jadi kalian bisa jumlahkan pembilangnya, 1 ditambah 1 jadi 2. Bawahnya tetap sama ya, penyebutnya 2. 2 per 2 sama dengan 1 ya. 2 dibagi 2 itu 1. Kalau penyebutnya berbeda, 1 per 2 ditambah 1 per 4. Nah, biasanya kalian gunakan KPK-nya 2 dan 4 itu adalah 4. 4 dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 itu 2. 2 dikali 1. Itu didapat 2. Kemudian 4 dibagi 4 itu 1. 1 dikali 1 itu 1. Jadi plus 1. Sama dengan 3 per 4. Bapak yakin di SD sudah dipelajari penjumlahan pecahan. Di SMP sedikit kita ulang. Nah, di sini ada A per B ditambah C per D. Nah, kita bisa gunakan cara lain untuk menjumlahkan pecahan tanpa menyamakan penyebut atau KPK penyebutnya. Nah, kalau ada pecahan A per B ditambah C per D, itu kalian bisa kali silang. Jadi A dikali D ditambah B kali C per penyebutnya per B kali D. Begitu ya. Jadi kalau ada A per B ditambah C per D menjadi A kali D ditambah B kali C dibagi atau per B kali D. Kita lihat, tadi sudah dicoba dengan cara menyamakan KPK. Kita coba menggunakan rumus ini. Ada 2 per 4 ditambah 1 per 4. Kalau gunakan ini berarti A kali D berarti 2 dikali 4. 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 1 ditulis 4 dikali 1 dibagi 4 dikali 4 kali 4. Oke, 4 dikali 4 sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 4 dikali 1 itu 4 per 4 kali 4 16. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Di bawahnya ya, 12 per 16. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4 3. 16 dibagi 4 3 per 4. 16 bagi 4 4 ya. Jadi hasilnya adalah 3 per 4. 2 per 4 ditambah 1 per 4 itu 3 per 4. Kita coba lagi, 1 per 4 ditambah 1 per 3 bisa kita langsung ya. 1 kali 3 3. 4 kali 1 4. 4 kali 3 12. 3 tambah 4 7, berarti sama dengan 7 per 12. Tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 7 per 12. Kita lihat lagi. Ada lagi contoh soal. Nah, ini 1 per 4 ditambah 1. Nah, mungkin jarang kalian temui. 1 per 4 ditambah 1. Ini sama saja, artinya 1 per 4 ditambah. Karena tidak ada bawahnya, kita tambahkan 1 per 1. Kenapa 1 per 1? Karena ini bukan pecahan. Jadi kita tambahkan 1 per 1. Karena bilangan apapun dibagi dengan 1, itu hasilnya tetap sama. Jadi 1 dibagi 1 tetap 1. Hanya untuk mempermudah menjumlahkan pecahan. Jadi 1 per 4 ditambah 1 per 1 kali, terhapus, berarti kali silang. 1 kali 1 kita
Nanti ditulis ini di bawah ya, sama dengan 1 dikali 1, 1. Kemudian 4 dikali 1 ditambah 4 per 4 kali 1. Penyebutnya kalikan. 4 kali 1 itu 4. Sama dengan 1 tambah 4, 5 per 4. Itu dia, hasil dari 1 per 4 ditambah 1. Itu 5 per 4. Sebenarnya ini juga bisa dirubah. 1 per 1 itu sama dengan 4 per 4. 4 bagi 4, 1 ya. Jadi 1 per 4 ditambah 4 per 4 sama dengan 5 per 4. Oke, banyak cara untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan. Kalian bisa gunakan mana cara yang kalian rasa mudah. Kalau di SD sudah diajarkan samakan KPK, kalian boleh. Tapi Bapak mengajarkan hal yang berbeda. Menggunakan kali silang, kalikan penyebutnya. Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan itu sama saja dengan penjumlahan. Hanya tandanya yang berbeda. Kalau tadi plus, ini kurang. A kali D, B kali, dikurang B kali C, kemudian per B kali D. Nah, ini ada contoh pengurangan pecahan. 2 per 4 dikurang 1 per 4. Langsung saja. Bawahnya B kali D, 16. Biar cepat ya. Kalikan 2 kali 4, 8. 4 kali 1, 4 kali 1 berarti dikurang 4. 4 kali 1 sama dengan 8 dikurang 4. 4 per 16 sama dengan, sederhanakan, coret-coret, sama-sama dibagi 4. 1 per 4. Hasilnya adalah 2 per 4 dikurang 1 per 4 itu sama dengan 1 per 4. Ternyata kalau pakai rumus, ya cukup panjang. Sebenarnya kita bisa tahu 2 per 4 dikurang 1 per 4 itu karena penyebutnya sudah sama, langsung kurangkan saja 2 dikurang 1, jadi hasilnya 1 per 4. Sama ya, menggunakan rumus atau menggunakan cara langsung sama. Cara rumus ini berguna ini untuk penyebutnya nanti mungkin kalian temui penyebutnya angka yang besar, jadi menggunakan rumus lebih mudah. Kemudian ada contoh lagi, 1 per 4 ditambah, 1 per 3 ditambah 1 per 4. Samakan penyebutnya 12, 3 kali 4. Kemudian 1 kali 4 itu 4. Kemudian 3 kali 1 itu 3, berarti plus 3. Sorry, ini bukan plus harusnya ya, kurang. Karena kita lagi mencoba pengurangan. Ini kurang. Jadi ini kurang. 4 dikurang 3 sama dengan 1 per 12. Itu dia. Berikutnya, kita coba ini sama dengan 1 per 12. 1 per 2 dikurang 1 per 4. Nah, ini pecahan campuran, kita rubah jadi pecahan biasa. Rubahnya berarti 2 dikali 1, ini kali 2 dikali 1, 2, kemudian ditambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 jadi 3. Jadi pecahan biasanya itu 3 per 2 dikurang 1 per 4. Sama dengan penyebutnya 2 kali 4, 8. Kali silang 3 kali 4, 12. 2 kali 1 itu 2. Berarti 12 dikurang 2. Sama dengan 10 per 8. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Coret, coret. Jadi sama-sama dibagi 2, ini jadi 5, ini 4. 5 per 4. 1 per 2 atau 1,5 dikurang 1 per 4. Jadi 5 per 4.
Oke, ada contoh soal berikutnya ya. Ini 2 dikurang 1/3. 2 ini sama dengan 2/1. Ingat ya, kalau bukan bentuk pecahan berarti per 1 agar lebih mudah. Karena semua bilangan dibagi 1 itu bilangan itu sendiri. 2/1 dikurang 1/3. Sama dengan, samakan penyebutnya, 1 kali 3, 3. Kali silang, 2 kali 3, 6. Kemudian 1 kali 1 itu 1. Berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5/3. Itu dia. 2 dikurang 1/3 itu 5/3. Itu dia mengenai pengurangan pecahan. Kita lanjut ke perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan ini lebih mudah. Jika ada A per B kali C per D, itu sama dengan, langsung kalikan A kali C per B kali D. Contoh, 2/4 kali 1/4. Berarti sama dengan 2 kali 1/4 dikali 4. Sama dengan 2/16. Disederhanakan, bagi 2 jadi 1/8. Itu dia. Nah, ini ada 2/3 kali 3/3. Berarti cukup kalikan saja. 3 dikali 2, 6. Sama dengan 6/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau bisa juga di sini coret-coret. Jadi 2. Sama ya hasilnya. Selanjutnya ini ada pecahan campuran. 1/2 ini kita rubah sama dengan 3/2 kali 3/5. Sama dengan 3 kali 3, 9/10. Itu dia. Kita lanjut, perkalian mudah. Lanjut ke pembagian. Nah, pembagian, kalau ada A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B, tak sama. Nah, tandanya berubah dari bagi menjadi kali. Setelah tanda berubah, nah, C per D ini dibalik. C menjadi D, dan D menjadi C. Penyebut dan pembilang ditukar. Nah, jadi A kali D per B kali C. A kali D per B kali C. Itu dia. Kita lihat. Ada 2/4 dibagi 1/4. Ini sama saja dengan 2/4 dikali 4/1. Sama dengan 2 kali 4, 8. 4 kali 1, 4. 8/4. Atau sama dengan 2 ya. 8 dibagi 4 itu 2. Lanjut, ini ada 2 dibagi 2/4. 2 dibagi 2/4. Kita tulis. 2 ini bisa ditulis 2/1. Dibagi berarti dikali. Ini dirubah, dibalik. Jadi 4/2. Sama dengan 2 kali 4, 8. 8/2 sama dengan 4. Itu ya. Mudah untuk pembagian. Ini pecahan campuran jadi 1/2 atau 1/2. 2 kali 1, 2, tambah 1 jadi 3/2 dibagi 3/5. Sama dengan 3/2 dikali 5/3. Jadi bisa dicoret sebenarnya langsung kalau mau cepat. Coret. Jadi 5/2. Jadi tidak perlu repot kali-kali lalu sederhanakan, bisa langsung dicoret ya. Kalau 3
di pembilang, 3 di penyebut, kalau perkalian cukup dicoret. Itu dia mengenai pembagian pecahan. Semoga dengan jelasan ini lebih paham ya tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Selanjutnya kita latihan soal untuk materi pecahan agar kita bisa memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal pada materi pecahan. Soal yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Nah, kita diminta mengurutkan 4 bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 0,6, kemudian 55%, kemudian 2/3, kemudian 0,58. Nah, kita lihat ini desimal, persen, pecahan, desimal. Nah, agar lebih mudah kita mengetahui urutannya, karena sudah ada 2 yang bilangan desimal, kita rubah 55% ini jadi desimal, jadi 55/100. 55/100 itu sama dengan 0,55. Oke, kemudian 2/3 itu sama dengan, jadi desimal ya, 2 dibagi 3, 0,20. 20 dibagi 3 itu 6 ya, yang mendekati. 6 kali 3 18 kurang 2, tetap 20 bagi 3 6. 6 kali 3 18. Kalau berulang-ulang cukup kita sampai di belakang koma 2 saja ya. Ini 2 berulang-ulang berarti 0,66. Ini 2/3 sama dengan 0,66. Nah, sudah kita dapat desimalnya 0,6, kemudian 0,55, kemudian 0,66, kemudian 0,58. Nah, yang lebih besar tentu yang di belakang komanya ini 0,66. Ini sama saja 0,6 itu 0,60 ya. Kita lihat angkanya. Karena sudah 2 digit, berarti yang terbesar dari yang terkecil. Kita dari yang terkecil, berarti yang 0,55 ini ke 1. Yang terkecil kedua 0,58. Kemudian yang ketiga 0,60 dan terbesar 0,66. Jadi 0,55 itu ada 55%, kemudian 0,58, kemudian 0,6, kemudian yang terbesar itu adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah A. Itu ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian samakan dahulu bentuknya. Kalau mau samakan jadi pecahan, mau samakan jadi desimal, baru kita bisa lihat mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini operasi penjumlahan dan pembagian pada pecahan. Nah, ada 3,5 ditambah 2, 1/3 dibagi 1 3/4. Nah, agar kita mudah menyelesaikannya, kita rubah dahulu satu persatu. 3,5 kita rubah jadi pecahan biasa. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 itu 7, jadi 7/3.
2. Oke. Kemudian 2 1/3 sama dengan 3 kali 2 tambah 1 jadi 7/3. Kemudian 1 3/4 sama dengan 4 kali 1 4 kali tambah 3 jadi 7/4. Jadi operasinya 7/2 ditambah 7/3 dibagi 7/4. Nah, ingat ini sama dengan berapa? Ingat kalau operasi penjumlahan dan pembagian mana yang lebih dahulu kita kerjakan itu adalah operasi pembagian. Jadi kita kerjakan ini 7/3 dibagi 7/4 berarti dikali 4/7 dibalik ya, sama dengan coret karena sama 7 jadi 4/3. Jadi setelah kita dapat hasil pembagiannya kita jumlahkan dengan 7/2 4/3 jadi 7/2 ditambah 4/3 sama dengan penyebutnya kalikan 2 kali 3 6 kali silang 7 kali 3 itu 21, 2 dikali 4 itu 8 ya, ditambah 8 jadi sama dengan 29/6. 29/6 dibagi sama dengan disederhanakan yang mendekati 29 6 kali 4 ya, 6 kali 4 24 4 jadi 29 kurang 4 itu 5 jadi 4 5/6. Itu dia jawabannya 4 5/6. Jawabannya B. Itu dia untuk operasi penjumlahan dan pembagian. Ingat aturannya, kalau ada pembagian perkalian yang didahulukan itu, tapi kalau ada dalam kurung itu yang lebih didahulukan. Nah, selanjutnya hasil dari 2,5 dikali 0,25 ditambah 1/8 dibagi 3/4. Ini ada di dalam kurung. Berarti kita kerjakan yang di dalam kurung. 2 1/2. 2 1/2 dikali 0,25. Ini sama dengan, jadi pecahan biasa, itu 21/2 jadi 5/2 dikali 0,25. Itu 0,25 kalau kita rubah 0,25 sama dengan 25/100. Geser komanya 2 kali ke kanan, 25/100 sederhanakan jadi 1/4, sama-sama dibagi 25. Jadi 5/2 kali 1/4 sama dengan 5/8. Selanjutnya yang di dalam kurung berikutnya 1/8 dibagi 3/4. Nah, ini campuran, kita rubah 8 kali 1 8 tambah 1 9/8 dibagi 3/4 sama dengan 9/8 dikali 4/3. Gitu ya. Coret, sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 itu jadi 3. 3 dibagi 3 jadi sisa 1 habis. Coret dibagi 4 jadi 2. Sisa 1 habis. Jadi 3. Ini di bawah penyebutnya sudah habis 3/2 sama dengan 3/2. Sudah kita selesaikan yang di dalam kurung, berarti kita operasikan 5/8 ditambah 3/2 sama dengan, berarti samakan penyebutnya 8 kali 2 16, 5 kali 2 10 ditambah 8 kali 3. 8 kali 3 24.
24. Jumlahkan jadi 34 per 16. Kalau disederhanakan 34 per 16 sama-sama dibagi 2. 34 dibagi 2, 17 sama dengan 17 per 8. 17 per 8. 17 per 8 sama dengan, jadikan campuran ya. Yang mendekati 17, 8 kali 2 berarti sisa 1, 16. 17 kurang 16 jadi 2, 1 per 8. Ada 21 per 8? Ya. D. 2, 1 per 8. Itu dia jawabannya. Semoga kalian paham. Selanjutnya, ini soal cerita. Ibu membeli 4 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah, berarti ada 40 kilo. Mau dibagi masing-masing 1/4 kilo. Ya, dibagi ya. Dibagi masing-masing. Dibagi. Berapa banyak kantong? Berarti cukup 40 dibagi 1/4. Sama dengan 40 dikali dibalik 4/1. Sama dengan 40 kali 4, 160 kantong. Oke, mudah. Jawabannya 160 kantong karena dibagi 1/4 kilo tiap kantong. Jumlah kantongnya ada 160 kantong. Selanjutnya, soal berikutnya. Banyak siswa di suatu kelas 32 orang. 3/8 bagiannya senang sepak bola. 3/8 ini sepak bola. Bola. 1/4 ini suka basket. Oke. Dan sisanya senang voli. Oke. Banyak siswa yang senang voli berapa? Oke, berarti dari 32, 3/8 bola, 1/4 basket. Berarti kita jumlahkan saja. 3/8 ditambah 1/4 sama dengan 3/8 tambah 1/4 ini 32. 3 kali 4 12, 8 kali 1 8 sama dengan 20/32. Disederhanakan jadi coret-coret sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 5/8. Nah, jadi jumlah sepak bola ditambah basket itu 5/8. Pertanyaannya, berapa yang suka voli? Berarti yang suka voli, anggap semua siswa ini adalah satu bagian. Jadi, satu bagian dikurang 5/8 bagian yang suka voli ini. Jadi satu bagian dikurang 5/8 bagian. Jadi sama dengan 1 dikurang 5/8. 1 dikurang 5/8 itu sama dengan 1/1 dikurang 5/8. Sama dengan kali silang 8. 8 dikurang 5 sama dengan 3/8. Oke. Jadi bagian voli, yang suka voli itu adalah 3/8. Nah, sudah dapat yang suka voli. Jadi yang suka voli sama dengan 3/8. Namun yang ditanya berapa banyak siswa, berarti
3/8 siswa banyak voli. Oke, sama dengan 3/8 dikali total siswa. Oke, karena total siswa itu bagian dari banyaknya voli. 3/8 dikali 32 sama dengan coret 32 dibagi 8 itu 4, sisa 1 ya. Jadi 3 dikali 4 itu 12 orang. Itu dia yang suka voli, ada 12 orang. Begitu ya. Jadi sama saja dengan ilustrasi yang tadi Bapak jelaskan di awal mengenai pecahan. Ada pizza dibagi 2 berarti masing-masing setengah. Nah, di sini soal ini ada yang suka sepak bola 3/8, suka basket 1/4. Nah, sisanya suka voli. Kita harus cari dahulu berapa yang suka voli, berapa bagiannya dalam pecahan. Berarti kita jumlahkan dahulu yang suka bola dengan suka basket. Yang suka bola 3/4, kita jumlahkan dengan suka basket 1/4. Kita dapat 5/8. Nah, gabungan dari bola dengan basket itu 5/8 bagian. Jadi kesimpulannya sisanya adalah suka voli. Berarti kita kurangkan 1 bagian keseluruhan dikurang 5/8 bagian. Jadi 1 dikurang 5/8 kita dapat 3/8. Nah, 3/8 ini adalah bagian yang suka voli. Jadi berapa banyak siswa yang suka voli? Berarti 3/8 dikali total siswanya 32. 3/8 dikali 32 kita dapat 12 orang. Jadi hanya ada 12 orang yang suka voli. Itu dia penjelasannya. Semoga kalian paham ya. Soal berikutnya kita coba. Pak Ujang memiliki sebidang tanah 1/4 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. Kemudian 2/5 bagian dipasang keramik. Dan sisanya ditanami rumput. Pertanyaannya, jika luas yang ditanami rumput tersebut 140 meter persegi, berapa luas kolam ikan tersebut? Oke, berapa luas kolam ikan tersebut? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kalian harus cari adalah berapa luas bidang tanah Pak Ujang tersebut. Nah, dari mana kita mencarinya? Dari soal yang diketahui itu yang ditanami rumput itu 140 meter persegi. Nah, namun di soal tidak diketahui berapa bagian yang ditanami rumput. Tapi kita bisa cari berapa bagian dari sisa yang sudah ditanami atau sudah dipasang keramik dan juga kolam ikan. Nanti kita tulis kolam ikan itu ada 2/5 bagian. Kemudian keramik itu ada berapa? Kolam ikan itu 1/4. Sedangkan keramik 2/5. Nah, sisanya itu rumput. Artinya yang ditanami rumput, sisanya. Berarti ini dahulu kita jumlahkan. 1/4 ditambah 2/5. Sama dengan 25 tambah 8 ya. Oke, sama dengan 13/20. Ini jumlah dari kolam ikan dan keramik. Berarti bagian dari rumput sisanya sama dengan 1 dikurang 13/20. Kenapa 1?
berat. Satu ini dari mana? Ini satu ini adalah bidang tanah keseluruhan. Jadi tanah itu semuanya kita anggap satu bagian. Oke, paham ya? Jadi tanah keseluruhan itu adalah satu bagian. Nah, satu bagian itu untuk mencari berapa bagian sisa rumput, kita kurangkan dari jumlah bagian kolam ikan dan keramik. Kolam ikan dan keramik jumlahnya itu 13/20. Jadi 1 dikurang 13/20 sama dengan ini 1/1 dikurang 13/20 sama dengan 20. Ini 20. 1 kali 20 kali silang ya. Sudah Bapak ajarkan. 1 kali 13 dikurang 13 sama dengan 7/20. Ini dia bagian rumput. Oke, sudah dapat. Bagian rumput 7/20 bagian. Nah, diketahui luas bagian rumput itu 140 meter persegi. Jadi, bisa kita tulis 7/20 dari keseluruhan, bukan keseluruhan, dari tanah, dari sebidang tanah itu sama dengan 140 meter persegi. Jadi 7/20 dari keseluruhan tanah atau sebidang tanah itu luasnya 140 meter. Nah, untuk mencari luas keseluruhan tanah, anggap ini keseluruhan tanah ini adalah X. Nggak tahu kita berapa luasnya, berarti 7, kita tulis di sini ya, 7/20 dikali X sama dengan 140. Nah, untuk mencari X itu sama dengan, berarti 140 dibagi 7/20. Begitu ya. Misalnya ada 3 dikali X sama dengan 12. Artinya X ini sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 kali 4, 12. Gitu ya. Jadi untuk mencari X itu 12 dibagi 3. Sama dengan ini. 7/20 dikali X sama dengan 140. Jadi X di sini sama dengan 140 dibagi 7/20. Jadi X sama dengan 140 dikali 20/7. Gitu ya. Dibalik karena dibagi. Jadi ini bisa dicoret. 7 dengan 140 jadi 20. 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi kita dapat luas tanah tersebut atau bidang tanah tersebut adalah 400 meter persegi. Nah, yang ditanya itu luas kolam ikan. Kolam ikan bagiannya berapa? Kolam ikan itu 1/4. Jadi luas kolam ikan sama dengan 1/4 dikali 400 sama dengan 400 dibagi 4, 100 meter persegi. Itu dia luas kolam ikan. Tadi 1/4 bagian. Berarti 1/4 kali 400 luas tanah seluruhnya. Jadi kita dapat luas kolam ikan adalah 100 meter persegi. Begitu ya. Itu dia pembahasan untuk soal yang terakhir. Sampai sini video pembelajaran matematika yang Bapak berikan. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami dan mengerti materi pecahan. Dan untuk melatih kalian agar lebih paham lagi, kerjakan
tugas latihan dan dikumpulkan. Oke, sampai sini video pembelajaran Bapak. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.